Ya, jadi sekarang mari kita bahas untuk soal nomor 12 ini. Yang pertama tentunya pada saat kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk soal, baca dulu soalnya dengan baik dan benar. Lalu pahami maksudnya di setiap baris maupun kata di dalam soal tersebut. Oke, saya tidak akan langsung menjawab, tapi saya akan meminta respon kalian untuk menjawab ya bareng-bareng. Di sini di kalimat pertama diberikan informasi. Misalkan V dalam kurung 0 adalah volume mula-mula dari kapur barus. Kira-kira apa sih yang bisa kalian pahami dari kalimat pertama ini? Ada yang bisa respon? Apa maksud V0 adalah volume mula-mula dari kapur barus? Apa yang kalian dapatkan atau apa sih yang kalian tangkap dari satu kalimat ini? Kira-kira ada yang bisa respon nggak? Dari satu kalimat ini saja dulu. Ada yang bisa merespon? Ingin menjawab, Bu. Iya, silakan Ingin David. menjawab, Bu. Silakan. Baik, Bu. Itu tuh jadi volume awal dari kapur barus tersebut, Bu. Jadi belum diapa-apakan. Seperti itu, Bu. Nah, berarti sekarang kalian punya informasi. Oh, di sini menceritakan tentang volume kapur barus, gitu kan? Dan dimisalkan V ini menyatakan apa? Volume kapur barus. Dalam kurung 0 artinya di sini si volume ini bergantung pada waktu. 0 artinya pada saat waktunya 0, berarti pada saat awal belum terjadi apapun gitu. Jadi di sini kalian dari kalimat pertama ini harus bisa menangkap ini menceritakan tentang volume kapur barus yang dinyatakan dengan simbol V dan V dalam kurung 0 ini menyatakan volume kapur barus saat waktu 0. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke kalimat kedua. Dan T adalah volume kapur barus saat T. Berarti ini masih menceritakan volume kapur barus, cuma di sini V dalam kurung T berarti saat waktu T. Jadi dari dua kalimat ini, gabungan dua kalimat ini kita punya informasi bahwa kita akan menyelesaikan suatu permasalahan yang memuat notasi V, di mana V ini adalah volume kapur barus yang bergantung pada variabel T, yaitu variabel waktu. Jadi peubah bebasnya di sini adalah T dan peubah terikatnya itu adalah V atau volume si kapur barus tadi. Nah, sekarang ada informasi seperti ini. Kapur barus menyusut proporsional dengan volumenya saat T. Kira-kira ada yang bisa ngasih ini nggak tanggapan? Apa sih maksud kapur barus menyusut proporsional dengan volumenya saat T? Sekarang kalau kita bicara kapur barus menyusut, terjadi perubahan apa kira-kira? Ada yang bisa memberi jawaban? Kalau kapur barus menyusut volumenya, kira-kira terjadi perubahan apa? Ada yang bisa menanggapi? Menjawab, Bu. Menyublim bukan, Bu? Apa? Kalau kapur barus menyusut, terjadi perubahan apanya? Izin menjawab, Bu. Bentuknya Ya. bukan, Bu? Bentuknya. Kan kalau di matematika kita tidak bisa mendefinisikan bentuk ya. Kita hanya bisa mendefinisikan contohnya luas permukaan, diameter, jari-jari, panjang rusuk, volume. Nah, kira-kira yang mana? Kalau bentuk kan tidak bisa kita simbolkan. Kira-kira apa coba satuan bentuk? Jumlah volume, Bu. Iya. Nah, kalau kapur barus menyusut berarti terjadi perubahan volume kan? Perubahan volume seiring apa? Tentunya seiring waktu. Karena di sini dikatakan bahwa kapur barus menyusut proporsional dengan volumenya saat T. Nah, jadi di sini di kalimat ini kamu harus tangkap bahwa ada perubahan volume kapur barus terhadap waktu yang proporsional. Artinya kalau proporsional itu bisa sama, bisa juga 2 kalinya, bisa 3 kalinya, bisa 1,5 kalinya, bisa 1.000.000 kalinya. Berarti kalau proporsional itu ada konstanta pembandingnya. Nah, jadi untuk menjawab masalah ini dari kalimat pertama dan kalimat kedua kita punya informasi tadi yang pertama bahwa VT ini menyatakan volume kapur barus saat
waktu T gitu kan. Ya, lalu tadi kita tahu bahwa V0 ini adalah volume kapur barus mula-mula. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada perubahan volume. Perubahan volume itu kita nyatakan sebagai delta V. Namun kita tuliskan dalam bentuk dV. Karena perubahannya tadi diketahui terhadap apa? Seiring dengan waktu. Maka di sini kita dapatkan dV per dt. Yang katanya proporsional dengan volume saat T. Volume saat T kan V tadi ya. Nah, karena proporsional berarti kita nyatakan suatu pembanding atau suatu konstantanya yaitu K. Jadi di sini kita punya satu persamaan diferensial. Karena di sini sudah berbentuk dV per dt dengan T-nya peubah bebas, V-nya adalah peubah tidak bebas atau terikat oleh T. Sama dengan di sini ada konstanta K dikalikan dengan peubah V. Nah, ini K di sini kita sebut sebagai konstanta yang menyatakan ini ya, proporsional tadi. Nah, sekarang ada informasi lagi. Diketahui bahwa volumenya menjadi setengahnya dari volume awal setelah 30 hari digunakan. Kira-kira ada yang tahu tidak maksudnya ini? Diketahui bahwa volume tinggal setengah dari volume kapur barus mula-mula itu setelah 30 hari digunakan. Ada yang bisa menanggapi kira-kira maksud kalimat itu apa? Kalau kita nyatakan dalam notasi matematika seperti apa kalimat ini? Diketahui bahwa volume tinggal setengah dari volume kapur barus mula-mula itu setelah 30 hari digunakan. Ada yang bisa ngasih ini nggak? Ngasih tahu nggak? Kira-kira maksud kalimat ini apa sih? Coba, Rika, mana Rika? Tidak ada. Ada yang bisa menanggapi maksudnya kira-kira tahu nggak? Maksud dari ini nih, volumenya tinggal setengah dari volume kapur barus mula-mula setelah 30 hari digunakan. Ada yang bisa menanggapi? Oke. Jadi maksudnya di sini setelah 30 hari maksudnya kan berarti kita berbicara pada saat V30 gitu kan ya. Ternyata diketahui ini akan sama dengan setengah dari V di awal atau di 0. Kan volume kapur barus mula-mula itu V0. Dan setelah 30 hari berarti kita dapatkan V30. Nah, di sini diketahui bahwa V30 ini sama dengan setengah dikali V0. Ya. Lalu di sini ada lagi kalimat kapur barus menjadi tidak efektif fungsinya jika telah menyusut sebanyak 90%. Berapa lama kapur barus efektif fungsinya sebagai pengharum ruangan? Nah, berarti di sini kalau diilustrasikan kamu punya kapur barus nih. Kamu udah tahu nih volume kapur barus pada saat dibeli yaitu sebesar V0. Lalu ternyata setelah diamati, seiring waktu si kapur barus ini kan menyusut. Namun ternyata penurunan volume si kapur barus tadi seiring waktu itu proporsional dengan volumenya. Nah, kalau ada proporsional berarti ada konstanta pembanding tadi ya, si K. Sekarang ternyata pada waktu hari ke-30 kamu tahu bahwa setelah diukur ini volumenya ternyata setengah dari volume awal. Berarti kita punya itu ya, V30 sama dengan setengah V0. Lalu ada informasi bahwa katanya kapur barus ini menjadi tidak wangi lagi setelah dia menyusut 90%. Berarti kapur barus menjadi batas terakhir kapur barus itu efektif berarti sampai si volumenya berapa? Berarti sampai si volumenya itu hanya tersisa 10%. Gitu kan? Kan kalau menjadi tidak efektif setelah menyusut sebanyak 90%, berarti yang tersisa si kapur barusnya hanya 10% kan? Maka di sini ketika ditanyakan berapa lama kapur barus efektif fungsinya, jadi ini yang ditanyakan adalah T, ya, sehingga kita peroleh V T sama dengan tadi
sisanya 10% atau 0,1 dari V0. Ini yang ditanyakan. Ya, dan ini yang diketahuinya. Nah, sekarang cara menjawabnya gimana? Nah, kalau kita punya persamaan diferensial, tentunya kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial. Ada dua cara dalam bentuk menyelesaikan persamaan diferensial yang seperti ini. Tapi kita akan lebih fokus ke persamaan diferensial yang terpisahkan. Maksudnya apa, Bu, persamaan diferensial yang terpisahkan? Jadi kalau kamu punya persamaan diferensial, contohnya seperti ini, dV per dt sama dengan K kali V. Ingat, K ini bukan variabel ya, tapi dia adalah konstanta, maka bisa kalian anggap ini adalah bilangan, gitu ya. Nah, sekarang untuk membuat apakah persamaan diferensial ini terpisahkan atau tidak, caranya gini. Bisa tidak kamu pisahkan antara variabel T dan variabel V? Yang memuat variabel T kita lokasikan di ruas kanan, yang memuat variabel V-nya kita alokasikan di ruas kiri. Dan tentunya ini bisa nih kita ubah nih. Karena apa? Karena kalau saya kalikan dengan seper V di kedua ruas, kita punya di sini seper V, dan yang di kanannya tinggal K. Lalu kalau kita kalikan dengan dt di kedua ruas, maka kita punya di ruas kiri adalah dv dan di ruas kanan adalah k dt. Nah, sekarang si v, semua yang memuat v itu munculnya di ruas kiri saja dan semua yang variabelnya t muncul di ruas kanan saja. Nah, ini sudah bentuk persamaan diferensial terpisahkan. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial terpisahkan? Ingat caranya, setelah kamu bisa memisahkan mana ruas yang memuat V di kiri dan yang memuat, yang memuat V di kiri dan yang memuat T di ruas kanan, sekarang kita akan selesaikan nih masalah ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita integralkan. Nah, yang kiri kita integralkan, yang kanan pun kita integralkan. Sekarang ingat, apa maksud dari integral dv? Berarti di ruas kiri yang diintegralkan di sini adalah variabel v. Sedangkan di kanan ada integral dt. Berarti di ruas kanan yang menjadi variabelnya, variabel pengintegralannya ya maksudnya, itu adalah t. Jadi sekarang kita integralkan. Apa integral 1 per v dv? Ingat, fungsi apa yang diturunkan jadi seper x? Itu kan ln x. Maka integral dari seper v itu adalah ln v. Ya, karena ln itu tidak pernah terdefinisi untuk daerah yang negatif, maka selalu diberi tanda mutlak. Jadi di sini kita punya ln mutlak v. Oke. Nah, sekarang apa integral k? Bukan setengah k kuadrat. Karena yang menjadi variabel di sini adalah t. K ini adalah konstan, sama seperti kamu mengintegralkan 1. 1 kalau diintegralkan terhadap x, di sini 1 dx itu kan x. 1 dy itu y. 1 dt itu adalah t. Tapi karena konstanta kita adalah k, maka integralnya adalah k kali t. Dan jangan lupa kita di sini mengintegralkannya tanpa di suatu daerah yang tertentu. Maksudnya di sini kita mengintegralkannya adalah integral bentuk tak tentu. Maka selalu ditambahkan dengan suatu konstanta yang belum diketahui. Jadi di sini pada saat kita menyelesaikan masalah ini, kita punya dua yang tiba-tiba muncul dan kita nggak tahu nih berapa nilainya. K kita nggak tahu berapa nilainya, C kita nggak tahu berapa nilainya, sedangkan T tadi kan peubah bebasnya ya, sedangkan V dia terikat oleh T. Maka penyelesaian ini utamakan cari dulu K dan C yang belum diketahui. K dan C ini nggak kita sebut sebagai variabel, tapi kita sebut sebagai parameter atau konstanta yang belum diketahui. Caranya gimana mencari nilai K dan nilai C ini? Caranya sekarang kalian amati informasi yang tadi sudah diketahui. Tadi kan di sini diketahui apa saja? Yang pertama, V0 itu adalah volume kapur barus mula-mula. Berarti kan kalau seandainya kita substitusikan ke sini, nih, saat T-nya 0, nanti kita akan dapatkan V-nya itu adalah V0. Nanti bisa kalian lihat hubungannya, apa sih si K dan si C ini. Terus diberikan lagi informasinya yang ini nih, V30 itu adalah setengah dari V0. Berarti nanti kalian bisa dapatkan nilai K atau nilai C-nya. Caranya bagaimana? Mari kita perhatikan. Nah ini, kalau seandainya kalian sudah punya penyelesaian dari persamaan diferensial, ini kan kita sebut sebagai solusi umum ya, atau penyelesaian umum.
Kalau bentuknya belum berbentuk V sama dengan, ini kita sebut sebagai bentuk yang implisit. Nah, bisa tidak diubah menjadi V sama dengan? Karena di sini si V-nya itu adalah menyatakan volume, tadi kan ya volume dari kapur barus, berarti kan secara tidak langsung kalau dia itu adalah volume dari kapur barus, nggak mungkin kan ada volume negatif gitu ya. Jadi tanda mutlak ini bisa kita abaikan. Jadi tanda mutlaknya ini bisa kita abaikan di dalam mutlak V ini. Kok bisa diabaikan, Bu? Ya karena si V-nya tadi itu menyatakan volume. Dan volume itu tidak pernah negatif ya. Jadi karena V ini selalu tak negatif, karena V ini menyatakan volume kapur barus, berarti sekarang bisa kita nyatakan bahwa mutlak V itu pasti akan sama dengan V. Berarti bentuk yang ini, ln V sama dengan KT plus C, ketika V-nya dimutlakkan, ini bisa kita tuliskan menjadi ln dalam kurung V sama dengan KT plus C. Tadi kan ini bentuknya implisit. Kita bisa nggak mengubah menjadi eksplisit atau menjadi bentuk V sama dengan? Tentu bisa. Dengan cara apa? Ya hilangkan ln-nya, Bu. Ya kalau mau hilangkan ln berarti ruas kanan harus diapakan? Harus dieksponenkan. Karena logaritma dan eksponen itu saling berkebalikan. Jadi ruas kiri kita eksponenkan sehingga kita peroleh V. Dan ruas kanan kita eksponenkan menjadi E pangkat KT plus C. Bu, kok di ruas kiri nggak muncul eksponennya? Ya. Nah, catatan untuk kalian bahwa eksponen dari ln V itu sama dengan V. Begitu pula ln dari eksponen V itu juga sama dengan V. Jadi ketika eksponen bertemu ln atau ln bertemu eksponen, dia adalah saling berkebalikan sehingga menghasilkan identitas. Nah, sekarang kamu udah punya nih, oh V itu bisa kita nyatakan sebagai E pangkat KT plus C. Atau di sini dengan menggunakan sifat eksponen kan bisa kita tulis menjadi E pangkat KT dikali E pangkat C. Karena C tadi adalah konstan, E itu adalah bilangan 2,7 sekian, maka E pangkat C ini dia adalah konstan. Sehingga kamu bisa menyatakan bentuk E pangkat C-nya supaya tidak rumit-rumit menulis E pangkat C bisa kita tuliskan misalnya di sini saya nyatakan dalam bentuk A. Jadi A kali E pangkat KT, di mana asal-usul A ini dari mana? A ini adalah E pangkat C. Nah, karena kita sudah punya bentuk solusi umum yang lebih sederhana ya, yaitu V sama dengan A E pangkat KT, sekarang kita substitusikan informasi yang ada. Tadi contohnya, di sini informasi yang diberikan apa? Pada saat V 0, atau pada saat T sama dengan 0, V ini adalah V0. Berarti kita tahu bahwa, nih, V0 ini sama dengan apa? A kali E pangkat K kali T-nya adalah 0. Ya, atau sama dengan A dikali E pangkat 0. Berapa E pangkat 0? 1 ya. Sehingga kita dapatkan, oh V0 itu adalah A. Lalu, kita tahu bahwa V30 itu sama dengan setengah dikali V0. Lalu kita tahu bahwa kalau VT itu kan AE pangkat KT ya. Jadi ini bisa kamu tulis sebenarnya seperti ini. VT adalah A dikali E pangkat KT. Nah, sekarang untuk yang soal ini karena kita tahu bahwa si V0 itu sama dengan V30 itu sama dengan setengah dari V0, maka setengah V0 ini sama dengan apa? A dikali E pangkat K kali 30. Gitu ya. Dan kita peroleh, tadi V0 kita kan A ya, maka kita punya setengah dikali A itu sama dengan A dikali E pangkat 30K. Ya, berarti di sini A-nya kan bisa kita coret ya, karena A ini adalah konstan, setengah ini sama dengan E pangkat 30K. Ya, berarti apa K-nya? Berarti untuk mendapatkan K, kita bisa ln-kan kedua ruas. Jadi ln setengah sama dengan 30K. Atau K-nya ini sama dengan 1/30 kali ln 2. Nah, kamu udah tahu bahwa tadi A-nya adalah V0 dan K-nya adalah 1/30 ln 2. Nah, sekarang berkaitan dengan si tadi ya, bahwa katanya sebentar saya coba share screen-nya.
share whiteboard aja ya. Ya, karena tadi kita tahu bahwa A-nya itu adalah V0, lalu tadi kita tahu bahwa K-nya itu adalah seper 30 kali ln setengah, ya. Atau ini bisa kamu tulis juga jadi seper 30 ln setengah itu kan ln 1 dikurangi ln 2 ya. Atau sama dengan seper 30 ln 1 ini sama dengan 0, berarti dikali min ln 2 atau sama dengan min ln 2 per 30. Nah, sekarang tadi kita punya solusi umum, yaitu solusi umumnya kan bahwa VT itu sama dengan AE pangkat KT. Nah, sekarang kita substitusikan A-nya. A kita adalah V0, lalu E pangkat KT kita, K-nya itu adalah min ln 2 per 30 kali T. Ya. Nah, sekarang karena tadi yang ditanyakan adalah T, sehingga tadi kita punya bahwa V30 itu sama dengan 10% dari V0 ya, atau 0,1 V0. Tinggal kita substitusikan saja ke solusi yang ini. Tadi kita punya VT kan ini. Sekarang kalau V30 apa ya? Ganti aja T-nya dengan 30. Berarti kita peroleh V0 dikali E pangkat ln 2, min ln 2 per 30 kali T, yaitu T-nya 30, ini sama dengan 0,1 V0. Ya, karena V0 ini konstan, bisa kita coret di kedua ruas. Kita sekarang punya apa? Oh, E pangkat. Nah, ini pun tuh 30 dibagi 31 ya. Jadi kita punya E pangkat min ln 2 ini sama dengan 0,1. Ya. Jadi, ya, jadi seperti ini kan? Maaf. Tadi yang kita tanyakan adalah sebentar, informasinya udah benar ya? Jadi yang ditanyakan adalah T sehingga VT-nya sama dengan, oh maaf. Bukan V30, tapi VT sama dengan, astagfirullah. Ya, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah VT ya, VT sehingga T sehingga VT-nya sama dengan 0,1 V0. Berarti di sini kita punya ini E pangkat min ln 2 per 30 kali T sama dengan 0,1. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan T-nya? Ya, tinggal hilangkan eksponennya, berarti kita lenkan. Berarti kita punya min ln 2 dibagi 30 kali T, ya, untuk menghilangkan eksponen di kiri ini, sama dengan ln dari 0,1. Ya. Dan kita peroleh hasilnya apa? Berarti T ini adalah ln 0,1 dikali min 3 per ln 2. Bu, kok ada T negatif? Belum ya. T ini bukan negatif, T ini positif. Tahu dari mana? Nih, ln 0,1 itu sama dengan apa? Kan ln 1 per 10 ya. Nah, di sini bisa kamu ubah menjadi apa kalau ln 1 per 10? Berarti kan ln 1 dikurang ln 10 ya. Dikalikan dengan min 3 per ln 2. Nah, dari sini ln 1 itu kan tadi sama dengan 0. Kita tahu berarti ini adalah min ln 10 dikali min 3 dibagi ln 2. Jadi hasilnya sama dengan
positif 3 ln 10 dibagi ln 2. Ya. Nah, untuk menghitung nilai ln ini bisa kita gunakan kalkulator ya, sehingga nanti bisa kita dapatkan ya, ln 10 itu di sekitar 2,3. Jadi ini bisa kita hampiri dengan 3 dikali 2,3 dibagi dengan ln 2. Ln 2 itu kalau tidak salah 0, sekian. Ya, dibagi dengan 0,7. Nah, sehingga nanti kalian peroleh hasilnya T ini akan mendekati 2,3 dikali dengan 3 dibagi dengan 0,7. Ya, ini nilainya mendekati 9,8. Klik. Ya, jadi ini mendekati 9,8. Jadi ketika ditanya berapa waktu efektif si kapur barus tadi, karena satuan T ini adalah hari ya, jadi kapur barus ini efektif hanya 9,8 hari ya. Jadi kalau sudah nyampe ya hari ke-10 berarti kamu sudah nggak bisa menggunakan kapur barus tersebut, karena di hari ke-9 dia sudah menuju ke tidak efektif karena sudah mendekati 9,8. Kan berarti kalau untuk satuan benda ya, atau biasanya kalau satuannya itu bulat, bilangan bulat, selalu kita tariknya ke bawah yaitu ke 9. Jadi di sini bisa kalian jawab juga bahwa oh kapur barus ini efektif hanya kurang lebih 9 hari. Ketika melewati hari ke-10, maksudnya ketika dia menginjak ke hari 10, berarti bisa kita katakan bahwa oh kapur barus ini sudah tidak akan menghasilkan wangi lagi. Nah, itu salah satu contoh penyelesaian soal cerita. Jadi kalau kamu menemukan soal cerita, yang pertama itu adalah nyatakan dalam simbol matematik, lalu yang kedua nyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Persamaan matematiknya ya bisa persamaan linier, bisa kuadrat. Nah, tapi bisa juga bentuknya diferensial seperti ini. Tadi kan kita punya persamaan diferensialnya itu dV per dt sama dengan K kali V. Nah, dV per dt ini dibaca dengan sebagai apa? Sebagai laju perubahan ya. Laju perubahan. Sedangkan V di sini ya, ini karena ada K-nya, K ini kita sebut sebagai konstanta pembanding. Ya, inilah contoh permasalahan soal cerita terkait dengan persamaan diferensial. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Tadi tuh Maya ya? Yang bingung teh, sorry, saya lupa lagi. Maklumlah, sudah ibu-ibu ya. Tadi tuh yang bingung masalah-masalah cerita teh siapa tadi teh? Lupa saya, aduh. Gimana? Kira-kira dari penjelasan soal ini, ada yang ingin kalian tanyakan kembali? Videonya nggak nyala, jadi saya nggak tahu nih kalian benar-benar memperhatikan atau hanya yang penting login Vicon gitu, udahlah tinggalin gitu.
Silakan responnya. Mana responnya? Tidak ada yang ingin menanggapi? Pusing ya? Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Oke, silakan selanjutnya. Siapa lagi yang ingin berkeluh kesah? Di manakah kalian merasa kurang pahamnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Satu Nugraha dengan NIM 0302201 bertanya tentang solusi dari persamaan diferensial, Bu. Pada nomor latihan mandiri 7 pada nomor 10, Bu. Yang dibingungkannya apa? Cara menyelesaikannya. Ini kan hampir mirip Ya, seperti yang dibahas barusan ya. Oke. Kita coba ya. Saya nggak akan bahas semua, tapi setidaknya saya coba bahas dulu satu soal, lalu akan saya tanya, paham tidak? Kalau paham berarti kalian bisa melanjutkan ke yang seterusnya ya. Nah, coba kita perhatikan lagi soal yang di modul ya, yang mengenai persamaan diferensial. Tentunya ingat persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan. Ya. Nah, di sini ada istilah orde 1. Apa orde 1? Berarti di persamaan diferensial tadi hanya muncul turunan pertama. Contohnya ini, soal nomor 10 nih, DY per DT. DY per DT di turunan keberapa nih? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke 100. Kalau kamu tahu ada simbol DY per DT, ini adalah simbol turunan ke? Kedua. DY per DT. Berarti yang diturunkan adalah Y terhadap variabel T, dan di sini dia diturunkan berapa kali kalau ada simbol DY per DT. Ini artinya diturunkannya hanya sekali atau turunan pertama. Ya, jadi DY per DT ini kita baca sebagai turunan pertama Y terhadap T. Dan ini ya kita sebut sebagai persamaan diferensial orde 1. Kenapa disebut orde 1? Karena yang muncul hanya turunan ke 1. Kalau turunan kedua itu apa? Ya, kalau turunan kedua, nah notasinya kayak gini. D kuadrat Y per DT kuadrat. Ini adalah turunan terhadap T dari DY per DT. Ya, jadi ini dibacanya turunan kedua. Kalau turunan ke N, ya, turunan kedua, ketiga, dan seterusnya itu dinotasikan dengan DNY per DT pangkat N. Ya, ini adalah turunan ke N. Ya, atau kalau dalam simbol ininya, ini kan biasanya ditulisnya Y double aksen, kalau turunan kedua ya. Tapi kalau turunan ke N itu Y pangkat dalam kurung N, ini artinya turunan ke N dari Y. Nah, sekarang kita membahas yang ini. Ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Caranya kita gunakan metode pemisahan variabel. Tadi waktu kita mencoba menyelesaikan bentuk persamaan diferensial di soal cerita, kita juga menggunakan metode pemisahan variabel ya. Jadi kalian kenali dulu, di sini ada variabel apa? Variabel T dan variabel Y. Variabel bebasnya adalah T dan variabel terikatnya adalah Y. Jadi cara penyelesaiannya ya pisahkan variabelnya. Yang memuat variabel Y harus di kiri dalam bentuk perkalian ya, jangan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Di ruas kanan yang memuat variabel T. Nah contohnya ini, Bu ini kan Y-nya udah di kiri. Tapi kamu bisa nggak mengubah DT-nya ke kanan dari bentuk ini? Tentunya nggak bisa kan? Caranya, ubah dulu menjadi bentuk DY per DT sama dengan kalau bingung. Jadi kamu punya ini, DY per DT dikurang Y sama dengan 1. Ubah dulu menjadi DY per DT sama dengan. Berarti ini kan DY per DT sama dengan Y ditambah 1. Gitu kan? Lalu sekarang, kita pisahkan nih variabelnya. Variabel Y kita simpan di kiri dan variabel T disimpan di kanan. Nah ini jangan Y-nya saja yang dipindahkan, karena kalau yang dipindahkan kan jadi bentuk pengurangan ya, bukan bentuk perkalian.
Nah, karena di sini kita punya di ruas kanannya Y plus 1, nggak memuat T, berarti kamu bisa pindahkan si Y plus 1-nya ke kiri dengan cara apa? Kita bagi dengan Y plus 1. Jadi kita punya seper Y plus 1, ya, sehingga di kanannya yang tersisa kan hanya 1 ya. Lalu dy per dt-nya, dy-nya tetap kita simpan di kiri, tapi kalau kita pindahkan ke kanan dengan cara mengalihkan dt di kedua ruas, berarti kita punya 1 dt. Nah, ini sudah berbentuk persamaan diferensial yang terpisahkan. Nah, kalau sudah terpisahkan, caranya gimana? Caranya kita integralkan. Jadi ya, ini langkah ke-1 di pemisahan variabel itu, buat dulu menjadi PD terpisahkan. Sekarang kita integralkan. Ruas kiri kita integralkan, ruas kanan pun kita integralkan. Bedanya apa? Nah, kalau di ruas kiri variabel pengintegralannya adalah Y. Di ruas kanan variabel pengintegralannya adalah T. Jadi sekarang kamu integralin nih, apa integral dari seper Y plus 1 dy? Saya bingung, Bu. Caranya gimana? Karena itu terlihat rumit sekali. Ingat kembali bahwa ketika kamu ingin menyelesaikan ketika kamu ingin menghitung integral, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ketika bentuknya rumit ya. Kan kalau integral seper Y, kamu udah langsung tahu, oh itu ln Y, Bu, integralnya. Gitu. Integral dari X, oh itu setengah X kuadrat, Bu. Gitu. Tapi integral seper Y plus 1, jika kamu bingung, gunakan 3 aturan yang ada. Apakah menggunakan substitusi, atau menggunakan integral parsial, atau menggunakan fraksi parsial. Yang jelas ini bukan fraksi parsial, karena bentuk penyebutnya itu tidak rumit. Pasti salah satu di antara parsial atau substitusi. Kita coba dulu yang paling sederhana. Apa yang paling sederhana di tekniknya? Yaitu dengan menggunakan aturan substitusi. Kita ubah bentuk rumit yang ada menjadi lebih sederhana. Ya, contohnya di sini. Y plus 1 itu kan menurut saya rumit ya. Jadi saya ubah menjadi sederhana. Jadi siapa misalnya? Misalnya saya ubah jadi X, boleh nggak Bu? Boleh, karena X nggak muncul nih di sini variabel X. X ini adalah Y ditambah 1. Sehingga kalau kita turunkan X terhadap Y, jadi kita punya dx itu sama dengan apa? Turunan Y plus 1 adalah 1 dy. Oh, ternyata kalau kita ubah X-nya menjadi Y plus 1, dx-nya itu sama dengan dy. Maka bentuk yang di ruas kiri ini boleh kamu tulis menjadi 1 per X dikali dx. Ya, sama dengan integral 1 dt. Nah, sekarang ketika kita integralkan, integral dari seper X dx apakah kamu sudah tahu? Itu adalah ln mutlak X. Integral dari 1 apa? Ingat, variabel pengintegralannya T ya. Jadi itu adalah T. Karena tak tentu, selalu ditambah C. Ya, karena variabel pengintegralan di awal kita atau variabel yang ada di dalam persamaan diferensial kita adalah T dan Y, maka ketika kamu sudah mengintegralkan, ubah kembali X-nya menjadi dalam bentuk Y. Jadi kita punya ln mutlak Y plus 1 sama dengan T plus C. Nah ini, karena sudah tidak memuat lagi turunan, ini kita sebut sebagai solusi umum. Nah, ketika diberikan seperti ini nih, informasi gini, Y itu selalu positif. Nah, kalau Y itu selalu positif, berarti kan Y tambah 1 pasti positif juga kan? Nggak pernah negatif berarti kan? Kamu punya bilangan positif ditambahin 1, ya pasti positif. Maka mutlaknya di dalam ini, ln ini, kan ada ln mutlak Y plus 1, mutlaknya boleh kamu abaikan. Karena Y plus 1-nya positif, berarti mutlak Y plus 1-nya itu sama dengan dirinya sendiri. Sehingga kita punya solusi umumnya, ya, yaitu ln dalam kurung Y plus 1 sama dengan T plus C. Sekarang ada informasi lagi nih. Y0 itu sama dengan 1. Berarti di sini kamu bisa mencari solusi khusus. Apa sih Bu bedanya solusi umum sama solusi khusus? Kalau solusi umum nih ada C yang belum diketahui. Ada suatu konstanta yang belum diketahui. Tapi kalau solusi khusus berarti kamu bisa mengubah C di sini menjadi konstanta yang diketahui. Caranya gimana? Saya buka dulu whiteboard-nya ya. Ya, caranya tadi kan kita sudah punya nih
solusi umumnya yaitu ln dalam kurung Y plus 1 sama dengan T plus C. Lalu diberikan Y0 itu sama dengan 1. Nah, ini disebut nilai awal. Sekarang kita substitusikan nih. Apa arti Y0 sama dengan 1 ini? Artinya, ya, ini artinya ketika T-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 1. Nah, nilai ini kita substitusikan ke solusi umum, nanti akan menghasilkan solusi khusus. Ya, jadi kalau kita substitusikan T-nya 0 dan Y-nya 1, kita peroleh apa? Ln dari 1 tambah 1 sama dengan 0 ditambah C. Berarti sekarang kita dapatkan ln 2 itu sama dengan C. Nah, sekarang udah nih ketahuan bahwa C-nya itu konstanta yang nilainya sama dengan bilangan ln 2. Jadi di sini kita dapatkan yang namanya solusi khusus. Apa solusi khususnya? Yaitu ln dalam kurung Y plus 1 sama dengan T ditambah ln 2. Nah, ini bentuknya masih implisit ya. Kenapa disebut masih implisit? Karena coba kamu lihat tidak berbentuk Y sama dengan. Jadi ini disebutnya bentuk implisit. Kalau dia bisa diubah menjadi bentuk eksplisit, ubahlah ke dalam bentuk eksplisit. Ubah ke bentuk Y sama dengan. Caranya gimana? Ada ln nih di ruas kiri. Cara menghilangkan ln tadi kan sudah saya ajarkan. Gimana cara menghilangkan ln? Tadi yang pembahasan tadi, menghilangkan ln adalah dieksponenkan. Menghilangkan eksponen adalah dilenkan. Jadi sekarang kita bisa menghilangkan ln di kiri dan di kanan dengan cara eksponenkan ruas kiri dan juga eksponenkan ruas kanan. Ya, jadi ingat E pangkat ln ini saling menghabisi E pangkat ln-nya. Jadi yang tersisa adalah Y plus 1. Yang di kanan dengan menggunakan sifat eksponen. Eksponen dari penjumlahan adalah perkalian eksponen. Nah, yang ini, yang E pangkat ln 2-nya, gunakan lagi yang tadi, sifat tadi bahwa E bertemu ln itu saling menghilangkan. Sehingga kita peroleh Y plus 1 sama dengan E pangkat T kali 2. Gitu ya. Berarti apa Y-nya? Oh, Y-nya sama dengan 2E pangkat T dikurangi 1. Nah, ini salah satu cara menentukan atau mencari penyelesaian dari persamaan diferensial. Ya, caranya tadi ingat ya, kita gunakan metode pemisahan variabel. Jadi di metode pemisahan variabel ini, yang pertama, langkahnya dia pisahkan variabelnya. Yang satu di ruas kiri, yang satu di ruas kanan. Setelah kamu pisahkan variabelnya, setelah itu kita integralkan. Nah, setelah mengintegralkan, nanti kita peroleh solusi. Ya, jadi biasanya kita sederhanakan bentuknya kalau bisa disederhanakan. Dan akhirnya kita peroleh yang disebut dengan solusi umum. Solusi umum itu yang ada plus C tadi. Nah, ketika ada nilai awal, ya, jika ada nilai awal, maka substitusikan nilai awal itu ke solusi umum, ya. Nah, nanti ketika kamu sudah mengetahui konstanta yang belum diketahuinya, kita akan dapatkan solusi khusus. Nah, itulah cara menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, gimana? Masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup paham terkait ini, soal ini? Baik, Bu. Insya Allah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya gimana?
Ayo, jangan malu bertanya. Nanti kamu malu-maluin orang tua loh kalau mau bertanya sekarang. Ya, apalagi yang udah ketemu pacar nih ya di kelas nih. Nanti maluin pacar ya dong. Silakan yang mau bertanya. Mumpung masih ada kesempatan. Silakan. Yang masih membingungkan lagi, yang mana nih yang belum kalian pahami? Atau sudah dirasa dipahami semuanya? Nah, kalau sudah cukup paham semua sih, berarti Vicon hari ini ya nggak usah lama-lama. Jadi saya hanya akan menanggapi keluh kesah kalian nih. Jadi kalau udah nggak ada lagi yang ingin dikeluh kesahkan, berarti Vicon hari ini sudah selesai. Tapi kalau merasa, Bu, saya nggak mau malu-maluin orang tua saya mau berjuang nih Bu, saya masih nggak ngerti yang ini. Sok sekarang, mumpung diberi kesempatan untuk bertanya, silahkan sampaikan dulu. Sayang loh, udah dimanfaatin waktunya gitu kan, kesempatan, masa nggak dipergunakan gitu. Ya, yang lainnya silakan, yang bingung silakan ditanyakan dulu sekarang. Nah, Sabta ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada sih Bu, kalau apa lagi? Yang mana? Yang latihan mandiri nomor 12 Bu, soal cerita juga. Bukannya tadi ya kita bahas? Nomor 11 Bu, nomor 11 mohon maaf. Ya, nomor 11 itu caranya hampir mirip, ya. Caranya hampir mirip, jadi nggak jauh berbeda sama yang tadi. Di situ kan diketahui tentang zat radioaktif. Berarti kan kalau zat radioaktif dia meluruh, lajunya proporsional. Berarti kamu pertama lihat dulu nih, kira-kira ini mau bercerita tentang variabelnya apa gitu. Ya, pertama ceritanya tentang variabel apa. Lalu setelah itu notasikan nih variabel itu. Kemudian ada kata laju yang meluruh gitu kan. Nah, suatu zat radioaktif tertentu diketahui meluruh ini ya, bukan luruh, meluruh dengan laju proporsional terhadap jumlah yang ada. Oh, berarti di sini hubungannya dengan jumlah zat radioaktif itu. Berarti kamu bisa menotasikan sebagai variabelnya itu adalah jumlah zat radioaktif. Nah, kalau ada kata meluruh dengan laju itu pasti berhubungan dengan waktu. Jadi variabel bebasnya adalah waktu dan variabel terikatnya ini adalah jumlah zat radioaktif. Jadi bisa kamu simbolkan ya, misal gitu ya. Untuk notasinya dulu ya di soal ini. Misal gitu. Y-nya ini adalah jumlah radioaktif pada waktu T. Jadi di sini T-nya adalah variabel bebasnya, Y-nya yang variabel terikatnya. Lalu lihat apa informasi yang diberikan nih. Katanya dia meluruh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Oh, berarti di sini laju si jumlah zat ini kan berarti perubahannya terhadap waktu ya, atau dy per dt. Ketika kita tahu dia proporsional, ada pengalih konstanta K, dan terhadap jumlah yang ada berarti terhadap dirinya sendiri. Jadi kita mendapatkan dy per dt ini sama dengan K kali Y. Nah, kalau udah kayak gini kan cara penyelesaiannya hampir mirip kayak tadi. Tinggal informasi apa lagi yang diketahui. Ini informasi yang diketahui adalah awalnya terdapat 100 mg. Berarti Y pada saat 0 itu adalah 100. Ya, setelah 2 jam ternyata 5% dari masa awalnya telah luruh. Berarti yang tersisa berapa? Kalau sudah meluruh 5%, berarti yang tersisa adalah 95%, gitu kan? Oh, berarti Y2, jadi maksudnya di sini adalah jumlah radioaktif pada waktu T sama dengan 2 jam, ini adalah sisa setelah meluruh 5%, ya berarti 95% atau 0,95 dari yang awal. Dari siapa? Dari Y0. Ya, karena tadi diketahui Y0-nya adalah 100, oh berarti Y2 itu adalah 95 gitu kan. Tadi diketahui bahwa Y0-nya sama dengan 100 ya. Jadi ini adalah 0,95 dikali 100 atau sama dengan 95. Nah, dari info yang ada, jadi dari informasi yang diketahui yang pertama, persamaan diferensialnya itu dy per dt
sama dengan K kali Y, lalu kamu tahu bahwa ada Y2 sama dengan, Y2 dulu, Y0 dulu ya, Y0 itu sama dengan 100, dan Y2 itu sama dengan 95. Nah, dari sini nanti kamu akan dapatkan solusi umum. Hampir mirip lah kayak tadi jawabannya. Bedanya apa? Kalau ini variabelnya Y sama T, kalau tadi kan variabelnya V sama T gitu ya. Nah, lalu kamu substitusikan ini. Substitusikan ke solusi umum. Ketika kamu substitusikan Y0 sama dengan 100, nanti kamu akan peroleh nilai konstanta C-nya berapa. Lalu ketika kamu substitusikan Y2 sama dengan 95 dengan nilai C yang diperoleh saat mensubstitusikan Y0 sama dengan 100, nanti kamu akan mendapatkan nilai K-nya. Barulah nanti di akhir kita dapatkan solusi khusus. Jadi solusi khususnya itu YT atau Y bergantung sama dengan T sama dengan apa. Nah, ini menjawab soal yang A. Ya, jadi yang A itu ini yang ditanyakan. Sedangkan yang B, waktu yang diperlukan sehingga 10% dari masa awal akan luruh. Berarti yang B itu yang ditanyakan adalah T sehingga gitu ya, YT-nya 10% meluruh. Berarti yang tersisa berapa? Ya 90% dari yang awal. Ya, 90% kan 0,9 dari Y yang awal. Karena Y yang awalnya diketahui sama dengan 100, berarti kamu akan mencari T sehingga YT-nya itu sama dengan 90. Tapi setelah diketahui solusi khususnya. Nah, kira-kira gitu kisi-kisinya. Saya nggak akan bahas, kan ini sudah hampir mirip banget sama yang tadi penyelesaiannya, hanya bedanya di ini, di nilai awalnya. Gitu. Gimana? Kira-kira kebayang nggak Sabta jawab masalahnya ini? Baik, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, hampir mirip soal yang nomor 12 tadi ya. Ini nanti recordnya akan saya share. Ya. Tadi saya sudah mulai record dari mulai pas kita membahas soal nomor 12. Ya, nanti bisa sambil dibuka lagi. Oh, karena udah tahu nih tahapan-tahapan penyelesaiannya, ya pasti nanti kamu bisa cari sendiri. Jadi ketemu nih nanti T-nya. Jadi setelah berapa jam nih? Gitu ya. Gimana, Sabta? Kebayang ya? Kebayang? Atau ada yang masih kurang paham? Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya gimana nih? Masa saya Vicon hari ini cuma komunikasi sama Sabta terus-terusan nih? Yang lainnya mana nih? Bersuara dong. Tiara, mana Tiara? Fotonya keren banget, Tiara. Wih, jadi apa tuh? Jadi kayaknya ini ya DP-nya TikTok nih kayaknya. Mana nih Tiara nih? Ini foto profilnya di mana nih Tiara nih? Terus siapa ini? Arif. Arif mana nih Arif? Rif, kamu lagi di hutan belantara mana nih Rif? Kayak pakai sarung gitu. Pakai sarung apa selimut ini fotonya? Baik Ibu, di Bandung itu. Oh, di Bandung. Ada yang mau kamu tanyain nggak? Cukup kali Bu. Cukup kali Bu. Cukup. Oh, oke. Cukup. Asal kamu jangan ngejar nilai cukup ya. Nilai cukup itu harus cukup meluluskan kamu di semester ini ya. Baik Ibu. Ya, yang lainnya gimana nih? Yang lainnya silakan. Ada yang ditanyakan? Lutfi Anugrah, mana Lutfi Anugrah? Hadir nggak ini? Wah, no respon ya. Rindra Nisa Zakia. Wah, kayaknya yang lainnya sudah ini ya.
sudah cukup lelah mungkin dengan 2 soal yang kita bahas tadi. Ya, jadi Vicon hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan share di grup WA ya, atau di grup Telegram, nanti pasti akan kita respon oleh tim dosen di mata kuliah matematika. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.